kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Allah pembimbing umatnya yang disampaikan oleh penginjil Cornelius. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita masih bisa kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita masing-masing berada di rumah kita. Baik Bapak Saudara sekalian, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit oleh karena ada wabah virus corona. Kami boleh kembali bersama-sama pada pagi hari ini. Boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan juga sebentar Tuhan kami akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dan belajar daripada firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong setiap kami. Baik itu hamba-Mu yang akan menyampaikan ataupun setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Di rumah kami masing-masing ya Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kepada kami hati yang fokus kepada firman Tuhan. Sehingga kami boleh ya Tuhan memperoleh apa yang Tuhan ingin kami dapatkan pada pagi hari ini. Pesan-pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur bersama-sama. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama akan melihat satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang akan saya ambil di dalam kitab Tawarik, 2 Tawarik. Kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-7 ayat ke-11 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." Sejauh pembacaan firman Tuhan, berbagai kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan, walaupun kita beribadah melalui live streaming pada pagi hari ini. Di tengah-tengah kondisi situasi yang sulit karena wabah virus corona ini. Namun saya percaya dan yakin Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi sebaliknya Tuhan senantiasa membimbing kita dalam kondisi apapun juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk merenungkan sebuah tema, yaitu Allah pembimbing umatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema ini memberikan indikasi kepada kita bahwa Allah yang kita sembah,
Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap umatnya. Tetapi sebaliknya saudara sekalian, dia selalu membimbing umatnya. Baik itu dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Itulah sebabnya Bapak saudara sekalian, betapa senangnya jika kita memiliki Allah yang seperti demikian. Tetapi yang menjadi pertanyaan Bapak saudara sekalian adalah, siapakah Allah yang kita sembah itu? Siapakah umat Allah yang disebut dengan umat Allah? Bapak saudara sekalian, Alkitab memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya. Yang dalam perjanjian lama saudara sekalian dikenal sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu siapakah saudara sekalian umat Allah? Umat Allah adalah orang-orang yang percaya kepadanya, yang taat dan melakukan firman-Nya. Yang dalam konteks saudara sekalian perjanjian baru disebut sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang menjadi milik kepunyaan Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak saudara sekalian, Rasul Petrus berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang seperti inilah yang disebut sebagai umat Allah, yaitu saudara dan saya. Itulah sebabnya saudara sekalian, saya percaya dan yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan setiap kita umat kesayangannya. Tetapi saudara sekalian, Dia selalu membimbing kita, mengarahkan kita. Dia akan menopang kita ketika kita jatuh. Dia akan meneguhkan kita ketika kita goyah. Dia akan menghibur kita ketika kita bersedih dan berduka. Dia akan memeluk dan mendekap kita ketika Bapak saudara sekalian kita sedang berada dalam ketakutan. Bahkan Alkitab mengatakan saudara sekalian, Dia akan memulihkan hidup kita ketika kita mau mematuhi perintah-perintah-Nya, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Bapak saudara sekalian, hari ini kita sedang berada dalam situasi dan kondisi yang sulit oleh karena virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia dan bahkan di tengah-tengah bangsa kita, yang mengakibatkan begitu banyak orang yang mengalami kematian, yang merusak saudara sekalian perekonomian kepada bangsa kita, memutus tali persahabatan dan juga kebersamaan di antara kita, bahkan melumpuhkan semua sendi-sendi kehidupan kita. Bahkan saudara sekalian, virus corona ini menjadi sebuah tekanan dan ancaman bagi setiap daripada kita. Bapak saudara sekalian, tetapi di tengah-tengah tekanan ancaman yang kita hadapi, ingatlah saudara-saudara sekalian bahwa kita memiliki Tuhan, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya. Dia yang akan memelihara kita, Dia akan menjaga kita, Dia akan memberikan keamanan, ketentraman, damai, dan perlindungan di dalam Dia. Sebab firman Tuhan mengatakan, Bapak saudara sekalian, bahwa jikalau Tuhan tidak menghendaki, sehelai rambut pun tidak akan jatuh daripada kita. Bapak saudara sekalian, ketika kita memperhatikan bagian Alkitab yang kita baca tadi, maka kita juga menemukan ada hal yang sama terjadi pada hari ini. Saudara sekalian, yang terjadi pada zaman dahulu, yaitu pada zamannya Salomo. Sebab Alkitab yang kita baca tadi khususnya di bagian ayat yang ke-13 memberitahu kepada kita bahwa umat Allah pada waktu itu, orang-orang Israel pada waktu itu, mereka juga saudara sekalian mengalami berbagai macam bencana. Ayat 13 itu di situ disebutkan bahwa ada bencana kekeringan, ada bencana wabah belalang, ada bencana penyakit sampar. Hanya saudara sekalian, bedanya adalah bencana-bencana ini, saudara sekalian, dikirim Tuhan untuk mendidik orang-orang Israel pada waktu itu, supaya mereka bertobat
dan kembali kepada Tuhan. Bertobat dari segala kesombongan dan kejahatan mereka. Sebaliknya saudara sekalian, wabah virus corona ini bersifat global. Tetapi saudara sekalian, sangat mungkin juga bahwa virus ini menjadi alat bagi Tuhan untuk mendidik setiap kita umatnya. Agar kita saudara sekalian menjadi mawas diri, bertobat, dan hidup dalam takut akan Tuhan. Namun Bapak Saudara sekalian, yang jelas Alkitab juga memberitahu kepada kita bahwa dalam kondisi dan situasi apapun juga, Allah kita saudara sekalian tetap membimbing kita, umat yang dikasihinya. Sebab kita membuktikan saudara sekalian dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dari zaman Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, zaman raja-raja, sampai kepada zaman perjanjian baru, bahkan sampai pada zaman kita sekarang ini. Allah kita adalah Allah yang tetap selalu membimbing kita umat kesayangannya. Itulah sebabnya saudara sekalian, ketika kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kita menemukan bahwa Allah sedang membimbing umatnya. Allah berkenan akan hadir dalam rumah atau bait Allah yang telah dibangun oleh Salomo, dan berkenan saudara sekalian tinggal dalam rumah atau bait Allah itu. Oleh sebab itu tidak heran saudara sekalian, bagi orang-orang Israel pada waktu itu, bait Allah adalah merupakan lambang kehadiran pada Allah. Itu sebabnya saudara sekalian, orang-orang Israel pada waktu itu sangat menghargai bait Allah. Oleh karena apa? Oleh karena Allah Yahweh, Allah yang dahsyat itu, Allah yang perkasa itu, Allah yang telah memimpin nenek moyang mereka keluar dari perbudakan orang Mesir, berkenan hadir di tengah-tengah mereka. Alkitab berkata, Bapak Saudara sekalian, ketika Salomo telah menyelesaikan bait Allah dan juga istananya, lalu kemudian saudara sekalian menabiskannya, maka kemudian saudara sekalian Tuhan menampakkan diri kepadanya, lalu kemudian berfirman, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah janji Tuhan kepada Salomo dan juga pada orang-orang Israel pada waktu itu. Bahkan saya percaya saudara sekalian, janji ini juga adalah berlaku bagi saudara dan saya pada hari ini. Karena saudara dan saya juga adalah umat Allah. Namun yang menjadi pertanyaan adalah saudara sekalian, apakah kita meyakini akan janji firman Tuhan ini? Apakah kita saudara sekalian mau hidup berkenan kepadanya? Apakah saudara sekalian kita mau memberi diri kita dibimbing oleh Tuhan? Kenyataannya Bapak saudara sekalian, kita seringkali tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita hanya ingin mengikuti cara hidup kita sendiri. Sehingga tidak heran Bapak saudara sekalian, kita seringkali menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam masalah persoalan, bahkan berbagai macam bencana dalam hidup kita. Bukan karena siapa-siapa, tetapi karena ulah kita sendiri. Karena kita sendiri saudara sekalian tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau saudara sekalian meminta Tuhan membimbing hidup kita. Bapak saudara sekalian, tahukah bahwa salah satu cara Tuhan membimbing kita adalah melalui firman-Nya. Seringkali saudara sekalian melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita pelajari, Tuhan menghibur kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan mendidik kita, Tuhan menegur kita, Tuhan menasihati kita, membimbing kita ke jalan yang benar agar kita hidup berkenan kepadanya. Bapak saudara sekalian, salah satu contoh Tuhan membimbing orang-orang Israel umatnya melalui firman Tuhan adalah saudara sekalian ketika kita membaca di ayat yang ke-14 tadi. Di situ katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni
dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini memberitahu kepada kita bahwa jika kita mau mencari Tuhan di tengah-tengah kesulitan, masalah, tekanan, ancaman, atau kemaluan hidup, saudara sekalian, Tuhan mau memberikan jalan keluar kepada kita dan mau menolong kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama kita menyimak ayat ini satu persatu. Yang pertama, saudara sekalian, ayat yang ke-14a itu di situ menyebutkan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Qianpei ziji, merendahkan diri. Tidak bisa kita sangkali Bapak Ibu Saudara sekalian, kerajaan Israel pada zaman Salomo adalah kerajaan yang paling aman, paling damai, paling makmur. Alkitab memberitahukan kepada kita, saudara-saudara sekalian, Salomo berhasil mengatur seluruh pemerintahannya itu dengan sangat-sangat rapi. Salomo menyediakan, saudara sekalian, kebutuhan hidup masyarakatnya, penduduknya dengan sangat berkelimpahan. Sehingga kemudian, saudara sekalian, mereka hidup di dalam damai sejahtera. Alkitab juga mengatakan, saudara sekalian, Salomo berhasil menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Sehingga kemudian, saudara sekalian, mereka harus membayar upeti kepada Raja Salomo. Alkitab juga mengatakan, saudara sekalian, bahwa Raja Salomo mempunyai militer yang sangat kuat. Karena dia memiliki 40.000 kereta kuda dan 12.000 pasukan berkuda. Bapak Saudara sekalian bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang keempat. Selain itu, Bapak Saudara sekalian, Salomo juga adalah seorang yang memiliki hikmat yang luar biasa. Sehingga kemudian, saudara sekalian, ada banyak pembesar-pembesar di seluruh dunia ini datang belajar kepada Salomo. Itulah sebabnya Bapak Saudara sekalian, tidak heran bahwa pada waktu itu orang-orang Israel hidup dalam kelimpahan. Itulah sebabnya, saudara sekalian, pada waktu itu orang-orang Israel hidup serba berkecukupan dan merasa tidak membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kemudian mereka menjadi sombong. Ditambah lagi, saudara sekalian, sifat daripada orang-orang Israel yang tegar tengkuk dan suka memberontak. Bapak saudara sekalian, ketika kita membaca kisah-kisah tentang kehidupan kerajaan Israel, maka kita menemukan bahwa Allah berkali-kali mengutus nabi-nabinya kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan para nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Berkali-kali, saudara sekalian, Allah mengutus nabinya. Berkali-kali pula mereka menolak untuk mendengarkan nabi-nabinya itu dan menolak untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Sehingga kemudian, saudara sekalian, Tuhan menghukum mereka dan kemudian memecah kerajaan Israel menjadi dua, yaitu kerajaan Israel Utara dan Yehuda Selatan setelah kematian daripada Salomo. Namun, saudara sekalian, ketika kita membaca ayat yang ke-14 ini memberitahu kepada kita bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya dan kemurahan-Nya kepada umat Israel pada waktu itu. Jika mereka mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doa mereka dan mengampuni mereka dan memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali bahwa di sini penulis kitab Tawarik memakai satu kata Ibrani, yaitu kata kana, untuk menggambarkan makna daripada merendahkan diri. Saudara sekalian, kata kana ini berarti merendahkan diri dan tunduk di hadapan musuh. Bisa kita bayangkan bahwa saudara sekalian, bahwa karena sifat daripada orang-orang Israel yang tegar tengkuk, yang sombong, sehingga kemudian Tuhan menganggap mereka itu musuhnya. Nabi Yesaya berkata, saudara sekalian, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Saudara sekalian, inilah keadaan bangsa Israel pada waktu itu yang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Karena mereka, saudara sekalian, hidup dalam kondisi yang serba wah. Keadaan kondisi mereka yang begitu jaya, sukses, makmur, dan serba berkecukupan. Ya, itu sebabnya tidak heran bahwa mereka itu tidak mengindahkan Tuhan. Tetapi saudara sekalian, kita
melihat bahwa Tuhan sekali lagi bermurah hati kepada mereka dan berbelas kasihan kepada mereka. Sehingga kemudian saudara sekalian, Tuhan kemudian berfirman kepada Salomo, ya, berfirman kepada mereka melalui Salomo ini yang berbunyi, jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, maka seterusnya dan seterusnya. Tuhan akan mengampuni mereka. Tapi saudara sekalian, dosa kesombongan adalah dosa yang sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Karena kesombongan adalah awal daripada kejatuhan kita sendiri. Seorang saudara sekalian bisa jatuh dalam kesombongan jika ia mulai menganggap dirinya bahwa dia lebih unggul, dia lebih pandai, dia lebih mampu, lebih hebat daripada orang lain. Firman Tuhan mengatakan saudara sekalian bahwa Tuhan benci kepada orang yang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan Yesus pernah mengatakan, barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Bapak saudara sekalian, kesombongan atau tinggi hati seringkali saudara sekalian muncul dalam berbagai macam bentuk ekspresi. Ada orang saudara sekalian yang menyombongkan kekayaannya. Ada orang saudara sekalian yang menyombongkan jabatannya. Ada orang saudara sekalian yang menyombongkan kedudukannya. Ada orang saudara sekalian yang menyombongkan penampilannya. Ada orang yang menyombongkan pengetahuannya. Ada orang yang menyombongkan keturunannya, sukunya. Dan bahkan saudara sekalian ada orang yang menyombongkan lingkungan pergaulannya. Dengan kata lain Bapak saudara sekalian, bahwa kita bisa menyombongkan hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian, dengan intelek ataupun materi. Saudara sekalian, itu sebabnya tidak heran kalau dosa ini, dosa kesombongan ini seringkali menghigapi begitu banyak orang. Memiliki sedikit saja kemampuan, memiliki sedikit saja kepandaian, memiliki sedikit saja saudara sekalian materi, saudara sekalian sombongnya luar biasa. Sehingga tidak heran kemudian saudara sekalian, kita banyak kali terperangkap ke dalam dosa ini. Alkitab mengatakan Bapak saudara sekalian bahwa Lucifer pun jatuh karena dosa kesombongan. Karena ia menganggap dirinya lebih pintar, lebih hebat, lebih mampu, lebih indah. Sehingga kemudian saudara sekalian, dia ingin menyamai Allah. Karena itu kemudian Tuhan mengusir dia. Demikian juga saudara, kalau kita melihat kehidupan daripada kisah hidup daripada Raja Nebukadnezar. Dia juga adalah seorang raja yang sombong. Yang berpikir bahwa dialah raja yang paling berkuasa. Tetapi Bapak saudara sekalian, kemudian atas kedaulatan Tuhan, Tuhan kemudian menurunkan dia dari tahtanya menjadi orang yang gila, sakit jiwa. Tetapi atas kedaulatan Tuhan pula kemudian dia dipulihkan kembali menjadi seorang raja. Dan saudara sekalian, menarik sekali ketika dia dipulihkan menjadi seorang raja, maka kalimat pertama yang dia ucapkan adalah, terpujilah Allah yang besar yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun saudara sekalian yang boleh menyombongkan diri di hadapan Allah yang penuh dengan kuasa. Sebab saudara sekalian, siapakah manusia, siapakah saudara dan saya? Kita tidak lebih daripada debu dan tanah, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Bapak Ibu saudara sekalian, saya kira hadirnya virus corona di tengah-tengah dunia ini dan bahkan di tengah-tengah bangsa kita telah memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Agar kita tidak menjadi sombong dan tidak tahu diri. Sebab segala sesuatu saudara sekalian yang kita miliki bisa hilang begitu saja. Baik itu saudara sekalian popularitas kita, jabatan kita, kedudukan kita, materi kita yang kita punyai, kesuksesan kita bisa hilang dengan sekejap mata dan tidak berarti apa-apa. Itu sebabnya Bapak saudara sekalian, kita perlu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Mari kita mau mendengarkan suaranya, kita mau mematuhi bimbingannya untuk belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan yang berkuasa itu. Yang kedua saudara sekalian, Tuhan berkata bukan saja merendahkan diri, 谦卑自己,
Tetapi yang kedua, saudara sekalian, berdoa dan mencari wajahku. Saya senang sekali saudara sekalian dengan terjemahan ini, terjemahan bebas, bukan dia terjemahan harafiah. Dalam bahasa Mandarin mengatakan, Tao Gao Xiang Zhu Qiu En. Xiang Zhu Qiu En, Tao Gao Xiang Zhu Qiu En. Bapak saudara sekalian, namun yang menjadi pertanyaan adalah, mungkinkah orang yang sombong, orang yang merasa tidak membutuhkan Allah dalam hidupnya, mau berdoa dan mencari wajah Tuhan? Jawabannya saudara sekalian jelas tidak mungkin. Sebab pikiran dan hatinya saudara sekalian tidak pernah memikirkan Allah. Tetapi sebaliknya saudara sekalian pikiran dan hati mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga saudara sekalian hidup mereka jauh daripada persekutuan dengan Allah. Bapak saudara sekalian, Rasul Paulus menggambarkan orang-orang yang tidak memiliki persekutuan dengan Allah seperti demikian. Mereka adalah orang-orang yang jahat, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan menjadi bagian mereka. Jalan damai tidak mereka tempuh, dan rasa takut kepada Allah tidak ada pada mereka. Bapak saudara sekalian, demikianlah gambaran daripada orang-orang Israel pada waktu itu. Padahal Bapak saudara sekalian, mereka tahu tentang Allah Yahweh. Mereka tahu saudara sekalian memiliki Taurat Tuhan. Mereka punya para nabi yang siap untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada mereka. Tetapi sayang sekali saudara sekalian, mereka lebih suka memilih hidup jauh daripada persekutuan dengan Allah. Pada waktu mereka mengalami kekeringan, pada waktu mereka mengalami wabah belalang, pada waktu mereka mengalami penyakit sampar, pada waktu mereka menghadapi tekanan-tekanan dari bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitarnya. Mereka bukannya saudara sekalian datang pada Tuhan mencari pertolongan Tuhan, tetapi sebaliknya saudara sekalian mereka mencari pertolongan daripada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Mereka kemudian menyembah ilah-ilah tersebut. Itulah sebabnya saudara sekalian, Tuhan kemudian menghukum mereka dan membiarkan mereka dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Tetapi sekarang ini ketika bait Allah sudah berdiri dan Tuhan juga sudah berjanji bahwa setiap orang yang datang di rumah itu mendengar, menyampaikan doa-doa mereka, maka Tuhan siap menolong mereka. Jika mereka mau datang kepada Tuhan dengan rendah hati, berdoa, mencari wajah Tuhan. Dan Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka. Bapak saudara sekalian, hari ini berapa banyak di antara kita yang mau datang kepada Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan, persoalan, masalah. Berapa banyak saudara sekalian yang mau mencari Tuhan ketika ada persoalan-persoalan dalam hidup kita, ada tekanan, ada ancaman di tengah-tengah kehidupan kita. Berapa banyak yang mau mencari pertolongan daripada Tuhan. Kita seringkali saudara sekalian, ketika kita berada dalam kondisi seperti demikian, kita bukannya pertama kali mencari pertolongan daripada Tuhan, tetapi kita mencari pertolongan daripada pribadi-pribadi yang lain yang belum tentu saudara sekalian bisa menolong kita 100%. Bahkan saudara sekalian, di tengah-tengah tekanan dan kesulitan hidup, ada orang-orang Kristen yang kemudian mencari orang-orang pintar, mencari dukun. Alkitab berkata, saudara sekalian, bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat-rambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak akan mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak saudara sekalian, ayat ini mengingatkan setiap kita bahwa kita harus selalu berdoa, berharap, bersandar kepada Tuhan, mencari pertolongan Tuhan di setiap saat, setiap waktu.
setiap perkara yang kita alami dalam hidup kita. Karena saudara sekalian, kita manusia penuh dengan kelemahan. Kita manusia penuh dengan keterbatasan. Sementara saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang perkasa. Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita Allah yang tidak terbatas. Yang mampu menolong setiap kita. Hari ini Bapak Saudara sekalian, ketika kita sekali lagi menghadapi kesulitan, siapa yang akan kita andalkan? Hari ini Saudara sekalian, ketika pekerjaan kita, usaha kita tidak berjalan seperti apa yang kita inginkan, siapa yang bisa menolong kita? Hari ini Saudara sekalian, ketika ada tekanan dan ancaman dari virus corona, siapa yang bisa melepaskan kita dari semuanya ini? Saya kira saudara-saudara sekalian, tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita secara 100%. Hanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya yang mampu menolong kita. Itulah sebabnya Bapak Saudara sekalian, mari kita sama-sama kita mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mau saudara sekalian berdoa dan mencari pertolongan daripada Tuhan. Sehingga saudara sekalian, kita terlepas dari semua hal itu. Tentu saja Bapak Saudara sekalian, masing-masing kita mempunyai tanggung jawab sosial dan juga tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kita perlu saudara sekalian juga belajar bagaimana mematuhi aturan pemerintah untuk stay at home, untuk melakukan social distancing, untuk juga saudara sekalian memakai masker ketika kita berada di luar rumah. Untuk juga untuk senantiasa mencuci tangan. Untuk senantiasa saudara sekalian untuk berolahraga, berjemur. Dan juga saudara sekalian makanan-makanan yang bergizi agar kita berada dalam kondisi sehat. Sembari Bapak Saudara sekalian kita berdoa dan meminta pertolongan daripada Tuhan kepada setiap kita. Menarik sekali Bapak Saudara sekalian bahwa kalau kita ingin Tuhan terlibat dalam kehidupan kita, kita bukan saja saudara sekalian perlu merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, kita perlu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Pasal Mandir mengatakan, "Yao hui tou li kai wo men de sin." Bapak Saudara sekalian, sifat yang sombong dan jauh dari persekutuan dengan Allah membuat orang-orang Israel ini saudara sekalian semakin jahat di mata Tuhan. Saudara, menjadi pertanyaan adalah kejahatan apa yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu sehingga kemudian Tuhan menegur mereka dengan begitu keras agar mereka itu berbalik daripada jalan mereka yang jahat itu. Saudara, seorang penafsir Alkitab mengatakan bahwa ya kejahatan yang mereka lakukan bukan hanya persoalan karakter, moral mereka. Tetapi saudara sekalian yang paling dibenci oleh Tuhan adalah saudara sekalian mereka itu mencari pertolongan kepada ilah-ilah dan menyembah ilah-ilah. Padahal saudara sekalian mereka tahu firman Tuhan. Padahal saudara saya percaya dan yakin bahwa mereka mengenal firman Tuhan dengan sangat baik. Padahal mereka tahu saudara sekalian hukum pertama dari 10 hukum Taurat mereka berkata bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Mereka saudara sekalian bukan saja tahu tentang firman Tuhan, tetapi mereka juga tahu saudara sekalian bagaimana nenek moyang mereka terlebih dahulu, bagaimana kehidupan mereka ketika mereka saudara sekalian memilih untuk meninggalkan Allah Yahweh dan kemudian mengikuti Allah lain, lalu kemudian Tuhan menghukum nenek moyang mereka. Mereka tahu saudara, tetapi mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak jerah, mereka tidak kapok saudara sekalian dengan apa yang mereka lihat dengan nenek moyang mereka. Tetapi kembali mereka melakukan hal yang sama. Sehingga kemudian Tuhan menghukum mereka. Bapak saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita yang hidup pada zaman modern ini. Hampir saudara sekalian tidak mungkin kita melakukan hal yang sama. Yang apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Yaitu menyembah patung berhala.
Tetapi saudara sekalian, kalau kita mau jujur, sesungguhnya di dalam kehidupan kita begitu banyak saudara sekalian berhala-berhala yang kita ganti sebagai Allah kita yang hidup. Seorang teolog terkenal yang bernama Peter Moore, dia mengatakan penyembah-penyembah berhala pada abad ke-21, pada abad ini adalah pengagungan terhadap dirinya sendiri yang disebut dengan ajaran narsisisme, dan juga pemujaan terhadap kenikmatan hidup yang disebut dengan ajaran hedonisme. Bapak saudara sekalian, hari ini kita bisa melihat, saudara sekalian, kita tidak lagi melihat bahwa orang-orang menyembah patung-patung berhala, tetapi bersifat abstrak. Dan apabila kita melihat kehidupan di sekitar kita, kita akan mendapati, saudara sekalian, betapa banyak orang memperalahkan benda-benda mati sebagai ganti Allah yang hidup. Hari ini Bapak Saudara, bukankah ada banyak orang mengagung-agungkan kekuasaan, mengagung-agungkan ideologi, mengagung-agungkan pengetahuan, mengagung-agungkan kekayaan materi, mengagung-agungkan teknologi. Mereka, saudara sekalian, mengatakan bahwa kalau mereka tidak punya hal ini, mereka tidak bisa hidup di dalamnya. Bapak saudara sekalian, ini adalah penyembahan berhala pada zaman sekarang ini. Yang sekaligus saudara sekalian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah. Dan sekaligus menjadi sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kehadiran virus corona di seantero dunia dan di tengah-tengah bangsa kita mengingatkan setiap kita bahwa apa yang kita agung-agungkan, apa yang kita idolakan, apa yang kita berhalakan, semuanya bersifat temporel. Semuanya akan berlalu dengan segera dan tidak berarti apa-apa. Itu sebabnya saudara sekalian, seharusnya adanya virus corona ini di tengah kehidupan kita menyadarkan kepada kita bahwa yang harus kita agung-agungkan adalah Tuhan kita. Yang harus menjadi prioritas hidup kita, yang harus menjadi fokus utama kita adalah Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang sudah menyelamatkan setiap daripada kita. Tapi saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kiriman WA dari seorang teman lama saya. Dan bagi saya saudara sekalian, WA ini isinya sangat menarik. WA ini berkata begini: jabatan dan kedudukan hanya sementara. Rumah, mobil, dan kekayaan hanya sementara. Nama populer juga hanya sementara. Hanya Tuhan yang kekal selama-lamanya. Bapak saudara sekalian, tulisan ini mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, baik itu kekuasaan, baik itu popularitas, baik itu kesuksesan, baik itu kekayaan, hanya sifatnya sementara. Kita tidak bisa menjadikan semua itu menjadi tujuan. Apalagi saudara sekalian, kita menjadikannya menjadi berhala yang kita kejar-kejar. Dengan segala macam cara untuk kita mendapatkan itu. Menjadi berhala dalam hidup kita. Dan itu menjadi hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Bapak saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini mari kita sama-sama kita mengintrospeksi diri kita. Mengevaluasi diri kita. Apakah ada dosa dan kejahatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Kalau ada saudara sekalian, mari kita sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Mengakui kesalahan kita. Merendahkan diri, mencari wajahnya. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Sebab Tuhan mengatakan Dia akan mendengarkan doa kita, mengampuni kita, dan memulihkan negeri kita. Seperti Dia memulihkan bangsa Israel pada waktu itu. Memulihkan mereka dari bencana kekeringan. Memulihkan mereka dari wabah belalang. Memulihkan mereka dari penyakit sampar. Yang tercatat di dalam ayat yang ke-13 tadi. Bapak saudara sekalian, Francis Chan, seorang pakar pemuritan yang sangat terkenal. Dia mengatakan kalimat ini. Coronavirus pandemic is a power time to repent and to get the right.
Because it could be the beginning of the end. Lalu saudara sekalian, dia mengatakan bahwa pandemi virus corona adalah sebuah waktu yang tepat untuk kita bertobat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu mungkin awal daripada akhir zaman. Awal atau permulaan daripada akhir zaman. Bapak saudara sekalian, kalau ini adalah sebuah tanda permulaan akhir zaman, mari Bapak saudara sekalian kita mempersiapkan hati kita. Mari saudara sekalian kita mau bertobat. Kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Kita mau berpaling kepada Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya ketika Yesus datang kembali kedua kalinya, kita sudah siap menyambut kedatangannya. Dan kita siap untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di surga selama-lamanya. Bapak saudara sekalian, inilah janji Tuhan. Dan sekaligus adalah cara Tuhan membimbing kita, umat kesayangannya, orang-orang yang dikasihinya. Di tengah-tengah saudara-saudara sekalian kondisi situasi yang sulit oleh karena wabah virus corona ini. Yang melanda kehidupan bangsa dan negara kita. Yang melanda kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menyertai kita. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami masih memiliki firman Tuhan yang menghibur, menguatkan, yang menasihati, menegur, mengajar kami untuk kami hidup berkenan kepada Engkau. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah kami belajar daripada apa yang Engkau firmankan kepada kami. Belajar untuk kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Belajar untuk kami mencari, berdoa mencari wajah Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Engkau berjanji bahwa Engkau akan mendengarkan dari sorga. Engkau mengampuni dosa kami dan bahkan Engkau memulihkan kehidupan kami. Memulihkan negeri kami. Tuhan kiranya menolong setiap kami. Dengan rendah hati kami mau belajar untuk mentaati dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.